ketika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, respon kita hanya 3. Kita ngedumel, kita diem aja, dan yang ketiga adalah kita do something. Dan yang Tuhan mau bagi setiap kita adalah kita bisa do something. Dan di minggu kedua kita diingatkan bahwa do something kita tidak harus melakukan hal-hal yang besar. Kita bisa mulai dari 1 orang dulu. Kita bisa mulai dari 1 orang. Siapa sih yang kita bisa pilih dari 1 orang? Kita bisa pilih orang terdekat kita. Mungkin keluarga kita atau sahabat-sahabat kita. Di sini yang saya mau sharing adalah do something yang kita bisa lakukan untuk seseorang adalah doa gitu. Saya percaya bahwa ketika mungkin kita tidak cukup banyak waktu untuk bisa mendengar orang lain, atau mungkin kita tidak cukup banyak tenaga untuk ngebantu orang lain, kita bisa mendoakan mereka. Saya percaya bahwa ketika kita mendapatkan kesempatan untuk mendoakan orang lain, kita tidak hanya mendoakan dia, tapi kita sedang membawa diri kita untuk semakin untuk semakin menurunkan ego kita, di mana kita belajar untuk mementingkan kepentingan orang lain gitu loh. Di mana kita belajar untuk enggak melulu tentang kita, tapi kita bisa belajar untuk mengedepankan orang lain. Saya percaya gini, doa itu enggak berbicara tentang seberapa panjang sih, seberapa fasih kita dalam berkata-kata, tapi berbicara tentang kesungguhan hati. Tujuan kita apa sih untuk mendoakan orang itu? Motivasi hati kita apa gitu loh. Nah, di sini saya akan saya juga percaya bahwa doa itu besar banget kuasanya. Mungkin setiap dari kita di tempat ini pasti pernah mengalami mukjizat karena kita berdoa gitu loh. Baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain gitu loh. Saya percaya bahwa doa adalah pintu pertama untuk mukjizat bisa terjadi. Doa adalah pintu pertama mata kita bisa mendapatkan perspektif yang baru, pandangan yang baru akan diri kita ataupun orang lain, yang dimana bisa mengubahkan kita atau mengubahkan orang lain juga. Di sini saya mengambil kisah Elia, Nabi Elia. Mungkin bisa dibuka di ayatnya di Yakobus 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Di ayat 18 boleh? Ya, lalu ia berdoa pula dan langit pun menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Di sini yang saya mau garis bawahi adalah ketika Elia berdoa dengan bersungguh-sungguh gitu. Padahal dia manusia biasa gitu loh. Tapi kata sungguh-sungguh, poin sungguh-sungguh ini yang perlu kita highlight gitu loh teman-teman. Ketika kita berdoa, kita sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan, kita sama kok orang biasa. Enggak harus pendeta yang berdoa baru bisa terjadi mujizat, enggak. Setiap kita sama, setiap kita punya kuasa, setiap kita mempunyai dampak. Ketika kita berdoa bersungguh-sungguh sama seperti Elia, mujizat juga bisa terjadi teman-teman. Enggak harus pendeta tumpang tangan, enggak harus seperti itu. Kita juga punya kuasa. Katakan bagi setiap kita, mungkin di sebelah kita, bahwa kita sepowerful itu loh. Mungkin boleh ditepuk pundak sebelah kiri kanan, bahwa kita sepowerful itu loh teman-teman. Kita sepowerful itu gitu loh. Kita seberkuasa itu ketika kita bersungguh-sungguh berdoa. Saya punya satu kesaksian gini teman-teman. Teman saya ada namanya Pio. Ini teman SMA saya. Tiba-tiba dia ngubungin saya bilang, Lid, aku mau coba CPNS nih.
tahun yang lalu. Tahun lalu apa ya? Ada CPNS, saya lupa. Pokoknya dia hubungin saya, dia kontak, "Lid, boleh bantu doa enggak? Aku pengen banget CPNS. Aku pengen lulus, ini salah satu tujuan aku dan aku pingin bahagiakan orang tua aku melalui aku menang ini," gitu kan. "Oh iya Kayo," gitulah singkatnya. Kami ambil setiap hari saya akhirnya ambil keputusan untuk berdoakan teman saya juga, dia juga berdoa, kita juga berpuasa bareng-bareng sekali seminggu supaya dia ya jika Tuhan berkenan dan mengizinkan dia lulus gitu loh. Yang di sini saya mau highlight saya nggak bisa bantu apa-apa sama dia gitu loh. Saya nggak bisa bantu materi ataupun apa gitu. Yang bisa saya bantu hanyalah bantu dia melalui doa gitu loh. Itu yang saya bisa dan itu yang saya mampu untuk lakukan gitu loh. Di situ kami berdoa, sungguh-sungguh berdoa. Dan puji Tuhannya itu dia lulus gitu loh. Saya percaya itu bukan karena kuasa aku atau kuasa dia, tapi kita bersepakat, sama-sama sepakat meminta kepada Tuhan, berdoa bersungguh-sungguh. Jikalau memang ini yang terbaik Tuhan izinkan, tapi ada usaha dari dia juga gitu loh. Di sini saya mau highlight bahwa boleh dibantu dibukakan di Matius 18 ayat 19. "Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga." Nah, ini yang saya alami teman-teman. Ini yang aku dan temanku alami gitu loh. Ketika kita sama-sama sepakat, kita sama-sama berdoa, sungguh-sungguh itu yang terjadi. Mujizat terjadi, teman saya lulus CPNS, puji Tuhan gitu loh. Di sini saya mau bilang bahwa ayo kita sama-sama yuk kita belajar untuk berkontribusi untuk orang lain. Gak harus hal besar, kita bisa mulai dari doa kok, kita bisa mulai mendoakan orang lain. Mari kita belajar untuk menurunkan ego kita, mulai belajar untuk mengedepankan orang lain gitu sih teman-teman. Demikian kesaksian dari saya, terima kasih. Oke, luar biasa ya. Iya, jadi di KCC ini kita lagi belajar untuk bangkitin orang ya. Jadi mereka dikasih 5 menit untuk sampaikan sesuatu. Nah, tadi kalau masih ingat bahwa saya mau tanya, siapa di sini yang nggak bisa berdoa? Ada yang nggak bisa berdoa? Ada? Oke, bilang sebelahmu minimal kamu bisa berdoa, bilang. Yuk. Oke, itu hal kecil ya. Hal kecil di tangan kita. Nah, kita akan coba lanjutkan. Dalam bulan ini kita masih membahas tentang compassion, belas kasihan. Jadi kami dapat banget bahwa tahun ini kita sedang dibawa untuk masuk menjadi impact ya, menjadi berdampak. Setidaknya kau bisa berdampak sama satu orang, temanmu, keluargamu dan sebagainya. Nah, jadi saudara, terkadang kita pikir dampak itu suatu yang besar, tapi saya mau sampaikan bahwa yang namanya dampak itu dimulai dari hal yang kecil. Nah, boleh bantuan slide saya? Hari ini saya akan sampaikan tentang kasih versus ego. Ya, jadi saya sampaikan di depan bahwa tujuan akhir dari kita sebagai seorang murid adalah kita menjadi seperti Yesus. Yang setuju katakan amin. Kita semua tujuan akhirnya seperti Yesus. Iya bang, aku belum seperti Yesus, saya tahu. Tapi kita sedang OTW untuk menjadi seperti Yesus. Nah, waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, ya, tiba-tiba saya dikasih sama Tuhan sebuah ayat. Coba kita lihat dalam Filipi 2 ayat 5-8 next. Untuk menjadi serupa seperti Kristus, kita harus mulai dari kita mengerti pikiran dan perasaan Yesus. Katakan pikiran dan perasaan Yesus. Apa sih yang sebenarnya Yesus pikirkan hari demi hari? Apa yang Tuhan Yesus itu usahakan tiap-tiap saat waktu ketika dia hidup. Dan sampai hari ini
Mandat itu diberikan kepada kita sebagai muridnya, amin. Nah, saudara kita lihat, saya akan baca ayat 5, saudara-saudara baca ayat 6, kita bergantian. Aku mengucap syukur kepada Allahku, karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Oh sorry, kayaknya ini salah ini. Ayatnya salah, maaf. Kalau saya udah cek. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Sebentar ya. Pikiran dan perasaan, sebentar. Ya ini salah kutip. Filipi coba kita buka Alkitabnya. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Sorry, ayatnya benar, tapi isinya salah. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Kalau boleh, kalau enggak minta dikeluarkan HP sucinya ya. Saya ayat 5, Bapak Ibu Saudara 6, nanti kita kembali ke slide. Yang dapat katakan amin. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. 6. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Waktu saya merenungkan apa sih pikiran dan perasaan Yesus, ternyata saya temukan bahwa pikiran dan perasaan Yesus adalah dia melayani. Dikatakan bahwa dia mengosongkan dirinya walaupun dia dalam rupa Allah, tidak menganggap rupa itu sebagai milik yang dipertahankan, dia mengosongkan dirinya. Dan dia mulai mengambil rupa hamba dan mulai melayani. Jadi kalau saya kasih kesimpulan kawan-kawan, apa sih pikiran perasaan Yesus? Pikiran dan perasaan Yesus selalu tertuju kepada orang lain. Hatinya penuh dengan belas kasihan, setuju enggak? Setuju? Kadang-kadang ya, saya mau cerita sedikit. Di sini saya tahu ada banyak yang melayani. Bahkan rata-rata saya kenal melayani Tuhan. Orang yang melayani itu ngosongkan diri, setuju enggak? Saya jujur juga lagi kurang sehat hari ini. Beberapa saya tahu lagi juga kurang sehat. Ada orang yang jauh-jauh datang ke tempat ini. Kadang-kadang banyak di antara kita enggak siap melayani, betul enggak? Tapi kita ngosongkan diri. Dan kita mulai mengambil jubah sebagai seorang hamba. Nah kalau kita belajar tentang belas kasihan, kita belajar untuk mengenakan itu. Tiap-tiap hari kita pikirkan itu. Mengosongkan diri itu lawan dari ego. Coba kasih slide selanjutnya. Ngosongkan diri itu lawan dari mementingkan diri sendiri, setuju? Saya nanti akan pelan-pelan buka beberapa ayat ya. Saya mau kasih tahu betapa menghancurkannya mementingkan diri sendiri. Tetapi Yesus datang ya, enggak sebelumnya. Yesus datang bahwa dia kosongkan diri, dia ambil jubah untuk melayani. Coba slide sebelumnya, sorry. Jadi waktu kita ya, biar sini. Waktu kita melihat apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus pikirkan. Sekali lagi, dia enggak mementingkan diri sendiri. Kalau kita selalu diingatkan pada saat peristiwa Jumat Agung ya, ngapain dia datang ke bumi? Kalau saya lihat cuma satu, dia datang ke bumi untuk mati saudara-saudara. Tapi tahu enggak? Next slide. Akibat daripada waktu kita ego, saudara, mari kita baca dalam Yakobus pasal 3 ayat 16. Ayo 1, 2, 3 ya. Sebab di mana ada iri hati dan di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Perhatikan ini, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ pasti ada kekacauan. Lihat keluarga kalau sudah mulai ego, itu pasti kacau. Enggak usah dua-dua yang ego, satu aja yang ego, itu kacau. Kakak beradik, berkeluarga, satu ego, dua-duanya ego pasti. Jadi gini,
Kalau kita nggak perlu ngundang kekacauan, kita nggak perlu ngundang segala macam perbuatan jahat, cukup ego, rusak. Lihat pertemanan dibangun bertahun-tahun, kenapa rusak? Ego. Makanya Yesus datang, dia bilang begini, aku datang mengosongkan diri, katakan mengosongkan diri. Ngosongkan diri. Saya sebenarnya bisa balas dia, tapi saya nggak ngambil hak itu. Itu namanya ngosongkan diri, amin. Saya lebih dari sanggup permalukan dia, tapi saya nggak lakukan. Saya bisa hari ini tidur sore, tidur siang, tapi saya melayani. Itu ngosongkan diri, amin. Dan murid Yesus harusnya mikir seperti itu. Karena hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Saya mau tanya, siapa di sini murid Yesus? Coba angkat tangan nih murid Yesus. Bilang sebelahmu, kosongkan dirimu. Capek bang, sakit bang, iya tahu saya. Melayani gak selalu enak. Ketua-ketua home ya, kumpulin anggotanya kadang susah-susah ya. Dibikin jadwalnya, gak pada datang, pada pergi, pada cabut. Ketua-ketua, jadi ketua home gak gampang, ketua komsel, betul gak? Mereka siang dan malam, itu kencang banget ya, betul katanya. Karena kita mesti belajar kasih mereka penghormatan. Seringkali mereka bukan sekali, jujur saya sebagai hamba Tuhan tempat ini. Bukan baru sekali saya bilang, Tuhan saya gak mau jadi gembala. Saya capek Tuhan, ngurusin orang itu capek. Tapi tahu gak apa yang buat? Sekali lagi, pikiran dan perasaan Yesus. Next, sebenarnya apa yang diharapkan oleh Yesus? Kita lihat ya, kita belajar pelan-pelan ya. Matius pasal 9 ayat 13, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman Tuhan ini. Perhatikan, yang kukendaki ialah apa? Belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yesus katakan yang kukendaki ialah belas kasihan. Jadi mau tahu isi kepala Tuhan Yesus, mau tahu isi hati Yesus cuma satu, belas kasihan. Amin. Bahkan persembahan kita gak lebih penting daripada belas kasihan. Karena orang kadang-kadang sudah ritual, mohon maaf, orang-orang Kristen, sudah ritual tiap minggu. Tadi saya terberkati dengan kesaksian WL. Kita bisa nyembah tanpa kasih, amin. Kita bisa nyembah tanpa kasih. Gak ada lagi kasih. Makanya belas kasihan lebih penting daripada persembahan. Katakan sama-sama, belas kasihan lebih penting dari persembahan. Buat apa? Karena gini, Tuhan itu tahu hati kita, amin. Amin. Yang kukendaki belas kasihan. Yakobus 5 ayat 11. Next. Baca bersama-sama, 1, 2, 3 ya. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tuhan itu bukan hanya mengharapkan belas kasihan, tapi dia penuh dengan belas kasihan. Alkitab berkata bahwa Tuhan itu kasih, betul? Dia bukan hanya memiliki kasih, dia adalah kasih. Penuh belas kasihan. Yang datang sore hari ini susah mengasihi orang, dengar ini. Susah mengasihi orang, cukup datang sama Yesus, amin. Dia full kasih. Saya kadang suka ngobrol sama orang. Ini bukan menunjuk orang tertentu, banyak ini. Saya ampuni dia bang, saya ampuni. Tapi sorry to say bang ya, untuk jadi temannya lagi, enggak, nehi. Ada yang pernah gitu? Enggak salah, saya kemarin sharing sama seorang teman. Kalau kita dihianati mungkin dia enggak jadi sahabat kita lagi mungkin. Tapi perhatikan, Petrus suatu ketika pernah melakukan kesalahan yang fatal. Apa kesalahannya? Apa kesalahannya? Dia cuma satu kesalahannya, dia nggak ngakuin Yesus. Kalian pernah nggak sih selama kalian hidup ya sebesar-besar ini nih, pernah nggak ada kawan kalian tiba-tiba bilang, itu bukan kawanku, ada nggak pernah digituin? Aku nggak kenal dia. Siapa bang Stephen itu? Bukan siapa-siapa saya. Saya sih belum pernah dengar ya.
siapa sih dia gitu. Berapa tahun mereka bersama? 3,5 tahun loh. Tahu nggak sakitnya di mana? Tahu nggak sakitnya di mana? 3,5 tahun mereka sama-sama loh. Tidur sama, makan sama. Kan 3,5 tahun murid-murid nggak kemana-mana. Kita itu kadang-kadang di titik seperti itu, dengar ini, titik seperti itu, kasih manusia terbatas. Setuju? Karena kasih manusia itu ujungnya cuma satu paling tinggi, filia. Ada 4 jenis kasih, apa aja? Eros, storge, philia, agape. Kasih persaudaraan, kasih hubungan darah akan terbatas, karena cuma itu kasih manusia. Tapi kasih agape itu yang bikin Petrus tetap masih dipercayakan menggembalakan domba-dombanya Yesus. Dengar ini, kalau kita mengampuni dan susah menerima dia kembali, Tuhan datang sama Tuhan. Dia full of love. Aku ampuni dia bang, tapi jangan ku tengok mukanya. Itu belum mengampuni tuh. Jangan ku tengok mukanya. Yang tersinggung puji Tuhan ya, amin ya. Berarti firman Tuhan kena dan khotbah akan selesai. Oke. Jadi lihat ya, Tuhan minta belas kasihan dan Tuhan sendiri full belas kasihan. Mari kita lihat manusia akhir zaman. Yuk, next. Bagaimana sih manusia akhir zaman? Matius 24 ayat 12. Kita lihat apa kacamata firman Tuhan tentang manusia akhir zaman. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi apa? Dingin. Fenomena akhir zaman ini, dengar baik saudara-saudaraku. Kenapa terang sangat dibutuhkan? Kenapa kita gak boleh cuma duduk di sini? Kenapa kita harus do something? Kenapa kita mesti berdoa? Dunia makin dingin. Dan tahu gak kenapa orang durhaka? Kasihnya dingin. Bilang sebelahmu dingin, bilang bos. Lebih dingin dari AC-mu di kamar bilang. Dingin kasihnya. Kalau sekarang saya lihat baca portal berita, saya ngeri banget. Bapak-bapak perkosaan anaknya sering banget sekarang. Dulu masih jarang-jarang. Digilir lah apalah, itu nggak tahu. Jahat banget manusia sekarang, betul gak sih? Kasihnya dingin. Lanjut, 2 Timotius 3, 2 Timotius 3, 1-5. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang, sekarang sukar gak sih? Oke, lanjut next. Manusia akan apa? Mencintai dirinya sendiri. Egois, betul? Dingin, betul? Dan menjadi hamba uang, cuan. Kita butuh uang? Hidup harus punya uang, amin? Tapi ingat, uang bukan segalanya. Karena sekarang banyak dengar pasti di mana-mana, wah kalau nggak ada uang selesai. Dengar, ini ciri-ciri manusia akhir zaman, sudah dibuatkan, betul ya? Semua uang. Bahkan mohon maaf, hubungan dinilai berdasarkan uang. Ada uang abang sayang, nggak ada uang abang melayang. Gitu ya. Di sini nggak ada, amin. Mereka akan membual, nah lihat buahnya apa ketika orang mulai mencintai diri sendiri. Mereka membual, banyak banget ngomongnya, bacotnya banyak. Di sini nggak ada ya? Ada bang aku kemarin ya bertobat, amin ya. Dan menyombongkan diri, sombong. Orang sombong sering itu nggak sadar, betul nggak? Apalagi kalau orang bilang aku itu nggak sombong, itu orang sombong biasanya. Biasanya. Aku kan nggak sombong bang, aku cuman ya rajin menabung gitu. Biasanya nggak rajin nabung nih biasanya ya. Mereka akan memfitnah. Lihat ini, buah daripada orang mulai kasihnya dingin. Buah dari waktu orang mulai kering. Buah waktu orang mulai egois. Kehancuran di sini. Memfitnah, berontak pada orang tua, tidak tahu berterima kasih, nggak pedulikan agama, nggak pedulilah ibadah-ibadah itu, nantilah itu. Yang penting sekarang cuan. 3. Tidak tahu mengasihi, nggak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Nggak dapat mengekang diri, garang, nggak suka yang baik.
suka mengkhianat. Ciri-ciri manusia akhir zaman. Nggak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Kadang-kadang mereka orang gereja mungkin. Kadang-kadang mungkin dia beragama. Rajin banget agamanya. Alkitab berkata murid dilihat dari buahnya, amin. Karena gak semua kadang-kadang memutuskan jadi murid Yesus. Amin. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, jauhilah mereka itu. Jadi saudara-saudara lihat, ketika kasih makin dingin, ketika orang mulai egois, buahnya pasti kekacauan. Perhatikan aja di mana ada kejahatan, itu akarnya egois. Perhatiin aja. Dan kita sebagai anak Tuhan diminta sama Tuhan untuk berikan dampak. Jadi kalau kita lihat next akarnya apa? Akarnya egois, apalagi ketiadaan kasih. Ya, jadi gini, saya pelajari kenapa orang dingin, kenapa orang mulai mulai mementingkan diri sendiri. Karena sekali lagi hatinya sudah jauh dari belas kasihan, jauh dari kasih. Dan yang ketiga adalah apa? Hamba uang. Kita pernah belajar uang itu kalau bisa kita taklukkan dia jadi hamba yang baik, betul? Tapi kalau nggak bisa ditaklukkan dia akan jadi Tuhan yang jahat. Nah, bagaimana cara kita? Solusinya terakhir. Yohanes pasal 15 ayat 4-6. Waktu saya berdoa, ini yang Tuhan kasih ayatnya. Ini kuat banget di hati saya. Tinggallah dalam aku dan aku dalam dia, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya. Perhatikan, ranting gak dapat berbuah. Alkitab berkata bahwa Tuhan itu pokok anggur. Pokok, pohon artinya sumber. Ranting tidak pernah bisa berbuah sendiri kalau dia gak nempel. Tidak pernah bisa. Kalaupun kita bisa berbuat baik, kasih kita terbatas. Setuju gak sih? Buktinya, kita pernah lelah gak melayani? Siapa di sini pernah melayani? Padahal sudah dinyanyikan lagu Jangan Lelah, kan betul gak? Sudah 10 bait. Jangan lelah, tetap aja lelah. Bekerja. Ayo lebih semangat lagi. Bukan lebih semangat lagi, kita udah habis semangatnya. Lihat, di luar aku, kamu gak bisa buat apa-apa. Gak bisa. Kasih manusia ada batasnya. Saya kadang perhatikan, orang kadang-kadang bukan gak mau memberi, bukan gak mau melayani. Tapi kondisinya yang gak memungkinkan. Contoh, kadang-kadang dia harus memenuhi untuk kebutuhan hidupnya, rumah tangganya. Kadang-kadang dia mau melayani, tapi tiba-tiba istrinya yang bertingkah. Tapi saya temukan apapun penghalangnya, waktu kita datang sama Tuhan, dengar ini, waktu engkau dekat sama Tuhan, apapun penghalang, Tuhan itu sumber, amin. Yang setuju katakan amin. Dia sumber. Karena kalau kamu gak tinggal, ranting gak dapat berbuah dari diri sendirinya, kalau ia gak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Alkitab katakan gak berbuah. Kalau dibilang gak berbuah, ya gak berbuah. Karena gini, buah sama keberhasilan itu beda, betul ya? Buah selalu dirasakan oleh orang lain. Setuju? Engkau bisa berhasil, kita bisa berhasil di marketplace, bisa. Tapi saya mau katakan panggilan utama kita bukan sekedar berhasil. Menurut saya engkau paling malang kalau di muka bumi cuma sekedar sukses, kaya dan sebagainya. Malang. Gak perlu cari Tuhan, gak perlu ikut Tuhan. Tapi kita dipanggil untuk berbuah, amin. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting gak dapat berbuah dari diri sendiri kalau ia gak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu gak berbuah jikalau kamu gak tinggal dalam aku. Next, 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam ia berbuah banyak. Alkitab katakan kalau kita nempel, kita bukan cuma berbuah, buahnya banyak. Kalau gak percaya buktikan, bagi yang sudah pernah puji Tuhan. Tapi mungkin kalian datang di sini, sudah pernah, tapi mungkin lagi kering, bertobat. Datang lagi sama Tuhan, amin. Karena kekeringan selalu dimulai dari ketidakintiman. Selalu. Saya puluhan tahun ikut Tuhan. Selalu.
Jadi kalau kita udah bilang, aduh pelayanan lagi, coba cek hati kita, jangan-jangan sudah mulai kering. Aduh capek banget. Tahu nggak apa arti terang? Terang itu artinya apa? Terang itu patokan. Harusnya di kantor kita, yang menjadi teladannya, patokannya adalah kita, betul nggak? Pernah nggak dengar gini, percuma dia anak Tuhan, pernah dengar nggak? Kenapa orang bilang percuma anak Tuhan? Karena di mata mereka anak Tuhan itu standarnya tinggi, amin. Tapi saya mau katakan, jadi patokan itu capek nggak sih? Siapa di sini pernah, ini kita jujur aja ya, pernah nih, orang yang udah lama-lama melayani nih. Bang aku pengen lah jadi jemaat dulu mungkin 3,5 bulan gitu. Ya kadang-kadang kita pengen, betul ya? Tapi kalau itu berasal dari kelelahan, besar kemungkinan bukan karena jadwalnya, karena nggak nempel lagi. Coba praktekin, nempel tiap hari, konsisten terus nempel. Bukan ini bukan jadwal, bukan. Tapi sebentar kita akan berdoa, ya. Standar kita ini terlalu tinggi. Kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Dan ingat, Tuhan yang saya sembah dan yang kita sembah, kalau kasih perintah, nggak mungkin dia nggak kasih perlengkapan, amin. Setuju? Tuhan suruh kita berbelas kasihan, tapi Tuhan bilang tadi, aku adalah orang yang penuh belas kasihan. Hanya kita nempel aja bos, nempel aja. Bang susah banget mengasihi dia, iya nempel. Mengasihi istri juga gampang, mengasihi suami gak gampang. Coba istri-istri tunduk sama suami gampang gak? Nanduk lebih gampang ya kan? Tunduk sama suami gak gampang, mengasihi istri juga gampang. Menghormati orang tua gak selalu gampang. Orang tua gak menyakiti anaknya gak gampang. Justru kita semua butuh kasih yang lebih besar, amin. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Saya mau kita hampiri Tuhan. Kau hadir di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di. Mari akses kasih Tuhan. Ku rasa tak terbatas, ku yakin kemenangan. Dari mana datangnya kelelahan? Lelah karena sudah gak nempel. Saya dorong kalian, teman-teman denger ini hati saya paling dalam. Kasih waktu dengan Tuhan gak ada tawar menawar sekarang. Dunia makin gelap. Dunia mencintai diri sendiri. Makanya kenapa kita lihat dunia gak makin baik. Dan tidak akan pernah makin baik sepanjang kasih Tuhan, sepanjang kita anak-anak Tuhan menerangi area itu, amin. Itu keyakinan saya. Karena sekali lagi mereka itu jauh, dingin kasihnya. Nah, kita paling sedih kalau gereja juga kehilangan kasih. Makanya Alkitab katakan dalam Wahyu, waktu kita kehilangan kasih yang mula-mula, kamu sudah jatuh sangat dalam. Alkitab gak pernah berkata kamu berbohong, berzina bahkan itu jatuh sangat dalam, kamu kehilangan kasih. Para WL ketika bilang panggil nama Tuhan gak kerasa lagi hadirat Tuhan. Buat saya itu paling menyedihkan. Saya pembicara di sini kalau saya gak bisa rasakan Tuhan tiap hari, itu menyedihkan. Suami-suami, kamu gak akan pernah bisa mengasihi istrimu dengan sempurna, percaya sama saya, kamu capek lama-lama. Dan kita gak sekedar dipanggil di sini main musik, kita terang dan garam dunia, amin. Makanya ada kasih yang gak terbatas, amin. Hanya datang pagi-pagi, ku yakin Kau hadir, sembah Dia. Ku rasa
Ayo kita panggil berdiri. Saya minta cuman keyboard aja, yang lain di situ tetap. Kita berdiri semua. Kita akan nyembah sebentar. Kemenangan terjadi di sini. Katakan, ku menyembah dalam kudus hadir. Mari sembah semua. Hampiri tata kasih. Saya mau saudara buka tangan saudara semua. Mari hampiri Tuhan. Buka hatimu sungguh-sungguh. Saya rasakan ada sesuatu yang mengalir sore hari ini. Kekuatanku, amin Tuhan, hanya dalam hadir Yesusku. Hanya Kaulah segala. Katakan, amin, amin. Ku yakin Kau hadir. Lepaskan kasih-Mu. Tak terbatas. Rasakan kasih yang tak terbatas. Nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir. Jamah Tuhan, jamah Yesus. Kami yang kering kembali dicas ya Tuhan. Pulihkan kasih kami sama Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Curahkan lawatan-Mu Bapa. Curahkan kasih-Mu yang besar Tuhan, yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata sini. Kemenangan terjadi di. Sekali kita katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa. Mari yang haus, buka hatimu sama Tuhan. Minta Tuhan pulihkan kembali. Oh riharalabasyadarabaharalabasyada. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di kelepasan. Oh kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Mari pukul tangan saudara. Mari pukul tangan saudara. Yang bisa berbahasa kita berbahasa, yang belum dikaruniai tetap saudara menyembah. Izinkan Roh Kudus melayanimu hari ini. Dimanapun kau berdiri, dimanapun ada Roh Kudus. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Kalau kau rasakan Tuhan, peluk dia. Oh rabakara labatakara labasyara labara 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 labara. Holy 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 Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima pengurapan Tuhan yang baru dalam hidupmu. Hidarabakarabat.
Pulihkan setiap hubungan yang retak. Pulihkan setiap jiwa yang jauh. Setiap jiwa yang kering, sembuhkan kembali ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Haleluya. Terima pemulihan. Terima kesembuhan. Oh, haleluya. 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 Engkau terkonek kembali dengan Roh Kudus. Engkau terkonek lagi dengan Roh Kudus. Haleluya. Keintiman dengan Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Haleluya. Gloria glabaya sana. Gloria la 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 la. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali kita katakan kemenangan. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kemenangan. Sebelum kita tutup khotbah ini, kalau ada sebuah pembaharuan, mungkin ada janji yang selama ini engkau lakukan dan engkau mulai tiadakan, engkau mau kembali perbaharui sama Tuhan, katakan sama Tuhan dengan lembut. Mungkin dulu kita pernah, bahkan sering kita masih berdoa, dan hari-hari ini udah mulai jarang kembali. Katakan sama Tuhan, kalau engkau mau untuk memulai lagi semuanya. Saya percaya Tuhan sangat rindu, bahkan jauh lebih rindu kepada kita. Saya kasih kesempatan untuk kalian berdoa sore hari ini. Ambil komitmen yang baru lagi sama Tuhan. Dia kekasih jiwa kita. Dia segalanya buat kita. Terima kasih buat pemulihan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you. Kami bersyukur Tuhan pada sore hari ini. Kami percaya ini menjadi momen yang paling indah dalam hidup kami. Ketika bisa berjalan dengan Tuhan tiap-tiap hari. Terima kasih buat pemulihan-Mu. Terima kasih buat kesembuhan, terima kasih buat kepenuhan kembali. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. God bless you, silakan duduk. Saya serahkan sama yang klasis ya.